Trigonometri. Trigonometri adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar sudut pada segitiga. Pada trigonometri, kita mengenal 3 istilah, yaitu sin, cos, dan tan. Nah, sin itu adalah perbandingan antara sisi di depan sudut dan sisi di yang miring. Sedangkan cos itu adalah perbandingan antara sisi di samping sudut dibandingkan dengan sisi di miring. Sedangkan tan itu adalah perbandingan antara sisi di depan sudut dan di samping sudut. Nah, biasanya menyingkatnya atau menghafalkannya itu sin demi, cos sami, tan desa, gitu ya. Nah, untuk menjelaskan yang namanya samping, depan, miring itu bagaimana? Coba kita cek contoh di bawah ini. Misalkan ini, ada segitiga siku-siku, ya kan, dengan sudut alfa di pojok bawah. Maka yang disebut depan itu adalah yang ini. Y itu berarti kita sebut depan sudut. Sedangkan X di sini adalah samping sudut. Nah, sedangkan miringnya ya miring, gitu aja. Oke, lanjut. Kalau misalkan kalau bentuknya seperti ini sama, tetapi letak sudutnya betanya itu di ke atas, maka yang di samping sudut itu berarti si Y. Sedangkan yang di depan sudut itu berarti si X. Sedangkan miringnya tetap yang R, gitu ya, sama ya, miringnya sama. Nah, maka nanti perbandingannya bagaimana? Maka sin alfa di sini, sin itu tadi adalah depan bagi miring, berarti depannya alfa adalah Y, miringnya adalah R, maka nanti sin alfa sama dengan Y per R, gitu ya, gampang ya. Oke, contoh lagi. Ini sin beta, sorry ya, ini kebalik, ini beta ini harusnya. Nah, sin beta berarti sin beta, cos beta, tan beta. Oke, sin beta berarti kan sama ya seperti tadi ya. Sin itu adalah depan bagi miring. Depannya beta itu berarti X, miringnya tetap R. Maka X per R. Misalkan lagi tan beta. Tan itu adalah depan dibagi samping. Depannya adalah X, sampingnya adalah Y. Maka tan beta sama dengan X per Y gitu. Oke. Nah, nanti di sini ada beberapa sudut ya, nilai sin cos tan yang sudah diketahui dan biasanya itu diminta untuk menghafalkan kalau di sekolah. Oke ya. Nah, misalkan kita contohkan kita mendapatkan nilai sin cos tan itu dari mana? Misalkan begini, ada sebuah segitiga sama sisi. Kalau segitiganya sama sisi, tentunya sudutnya 60 semua. 60 agar ditambahkan hasilnya menjadi 180 derajat. Karena total sudut segitiga kalau ditotalkan itu hasilnya adalah 180 derajat. Nah, misalkan nih karena sama sisi maka sudut sisinya sama-sama 2 semua. Oke. Nah, setelah itu segitiga sama kaki ini tadi ini kita bagi 2. Kita bagi 2 maka menjadi seperti ini, siku-siku. Siku-siku tadi yang awalnya 2 maka nanti tepat dibagi 2 menjadi 1. Yang miring tetap 2, sedangkan yang tegaknya ini kita bisa mencari pakai Pitagoras. Berarti akar dari 2 kuadrat min 1 kuadrat sama dengan akar dari 4 min 1 sama dengan akar 3. Oke, nah setelah itu berarti kan kita sudah dapat nih, karena sudutnya awalnya 60 lalu dibagi 2 di tengah-tengah, tepat di tengah-tengahnya, maka nanti sudutnya menjadi 30 gitu. Maka kita sudah dapat nih sudut 30 dan sudut 60. Oke, berarti kalau gitu kita bisa mencari sin 30. Coba perhatikan, sin 30. Sin itu tadi depan bagi miring, Maka depannya 30 adalah 1, miringnya adalah 2. Dan seterusnya gitu. Contoh lagi, misalkan tan 30. Tan itu adalah depan dibagi samping. Depannya 1, sampingnya akar 3. Berarti 1 per akar 3. Nah, setelah itu dikalikan dengan sekawannya. Dikali akar 3 per akar 3. Maka hasilnya adalah
akar 3/3. Ini ya, akar 3/3, sin 30 adalah setengah, dan seterusnya gitu. Nanti bisa dibaca sendiri ini. Silahkan di-pause dan dibaca sendiri, dicocokkan sendiri. Nah, contoh lagi, misalkan kita punya sudut sama kaki. Jadi sudutnya sama segitiga sama kaki. Siku-siku tapi sama kaki, berarti 1, 1. Kalau gitu nanti miringnya berapa? Miringnya berarti kita bisa pakai Pitagoras. Akar dari 1² plus 1² sama dengan akar 2. Maka kita dapat miringnya akar 2. Nah, nanti kita dapat sin 45-nya itu adalah sin. Boleh pakai yang atas, boleh yang pakai bawah, sama aja. Sin itu kan depan dibagi dengan miring. Berarti jadinya 1/akar 2 dikali sekawannya jadinya setengah akar 2. Begitu juga untuk cos 45. Terus kalau tan 45 bagaimana? Tan itu adalah depan dibagi dengan samping. Depannya 1, sampingnya 1. Maka hasilnya 1/1 sama dengan 1. Oke, untuk yang lebih lengkapnya ini wajib dihafalkan ya. Biasanya di soal kalau kalian sering mengerjakan nanti hafal sendiri. Ini namanya sudut istimewa pada trigonometri. Dimulai dari 0, 30, 37, 45, 53, 60, dan 90. Nah, perlu diperhatikan kalau dalam bab vektor fisika yang sering dipakai itu adalah 37 derajat dan 53 derajat. Maka ini lebih prefer untuk dihafalkan lebih dahulu. Gitu ya. Oke.